papa kan sekolah. Tuh, kena. Nih, kena nih. Apa? Boleh, tapi cium dulu papanya. Nggak apa-apa, sekali-sekali ya papa. Pemirsa silat RCTI, jagat media sosial kembali diramaikan sederet berita viral terkait dampak buruk dari keranjingan game online. Dan inilah heboh suami kecanduan game dan terlantarkan keluarga, anak sampai meninggal, juga viral anak tantrum hancurkan HP karena game online, hingga sederet kisah anak artis yang kecanduan game online. Berikut kisahnya. Heboh suami kecanduan game dan telantarkan keluarga, anak sampai meninggal. Viral di sosial media curahan hati seorang istri terkait kelakuan sang suami yang kecanduan parah game online. Akibatnya, N dan anaknya sampai terlantar. Mirisnya, akibat keranjingan game online, sang suami yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur sempat tidak mempedulikan buah hati pertama mereka yang masih berusia 18 bulan saat sakit. Sehingga sang buah hati akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sayangnya, kematian sang buah hati tidak membuat sang suami tobat dan menghentikan kegemarannya bermain game online. Karenanya, meski kini telah memiliki anak kedua yang usianya belum genap 1 tahun, namun N akhirnya memilih cerai dari sang suami lantaran tidak tahan lagi dengan kelakuan ayah dari buah hatinya tersebut. Sekarang kan teknologi semakin canggih ya. Gitu. Kalau dulu kan kita kalau untuk bermain game zaman dulu itu hanya di beberapa tempat khusus saja kayak arcade game kayak gitu. Terus untuk punya konsol game itu kita juga tidak terlalu banyak yang punya. Misalnya ada yang punya, oh kita ramean main. Tapi kan kalau sekarang kayak semua orang sampai anak kecil udah punya handphone. Itu kan kayak gadget, dan ternyata game-game yang dulu game-game yang di konsol sekarang semuanya ada di game mobile. Ada sisi positifnya, tapi juga jangan sampai kebablasan sampai akhirnya menjadikan sesuatu yang positif menjadi negatif. Fenomena kecanduan itu game online ya menjadi salah satu yang serius menurut hemat saya, dan ini menjadi perhatian kita bersama. Dapat memberikan dampak negatif seperti kesehatan fisik ya, kesehatan mental, juga masalah dalam bersosialisasi, sehingga menurunkan produktivitas yang bersangkutan sendiri. Sampai saat ini pengaduan dari masyarakat langsung ke Diskominfo itu belum ada memang ya terkait masalah game-game online. Namun ini lebih disikapi langsung kementerian kalau tidak salah ya. Namun yang jelas kami dari Diskominfo Kota Depok sesuai dengan amanah Pak Wali untuk melakukan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi terkait masalah penggunaan internet, itu bagaimana melakukan internet secara sehat. Banyak juga orang tidak bisa bekerja atau tidak ingat istri, tidak ingat anak-anak karena main game. Oleh karena itu harus dibatasi. Jadi ada waktu untuk bekerja, ada waktu main game gitu loh. Demikian juga selesai ketemu keluarga harus dibatasi. Misalnya untuk memperhatikan istri, memperhatikan anak-anak gitu loh, supaya anak-anaknya terarah dan terukur gitu loh, sehingga dengan sistematis dia itu menjadi menciptakan masa depan anak-anak juga gitu.
Viral, anak tantrum menghancurkan HP karena game online. Ramai di sosial media sederet video yang memperlihatkan bocah-bocah yang tampak emosi saat kalah bermain game online. Tak hanya sekedar menangis histeris, bahkan ada pula bocah-bocah itu yang meluapkan emosinya dengan memukulkan HP ke dinding dan juga menginjaknya dengan penuh kegeraman. Menelisik maraknya dampak negatif game online terhadap emosi dan perkembangan anak-anak membuat pihak Keminfo mempertimbangkan untuk merekomendasikan pemblokiran game online. Ya kita lihat, kalau memang perlu kita blokir, kita blokir. Ada potensi diblokir. Iya, itu kan ada kebijakan pemerintah itu kan harusnya di rating. Mana yang boleh anak kecil, mana yang 13 tahun, mana yang 17 tahun. Kayak film aja, terus masa kita larang semua filmnya? Enggak kan? Jadi kita mau menganjurkan juga kebijakan orang tua, kebijakan pemirsa untuk menyeleksi konten-konten yang memang belum waktunya diperuntukkan buat anak-anak. Mungkin tidak sepenuhnya salah anaknya ya, jadi emang harus dari orang tuanya ngebatasin dan harus tegas. Dan juga harus kasih pengertian dari sejak dini gitu, supaya jangan melulu mikirin game, jangan melulu ngabisin waktu untuk permainan yang kalau kebanyakan itu merusak, jadi emang harus dikasih pengertian itu. Kalau sejak dini nggak dikasih tahu ya akan lebih susah ke depannya, karena dia nggak dibatasin. Karena kalau dia main game terus kan jadi pikirannya nggak berkembang, nggak kreatif. Anak kecil kan harus distimulasi dengan hal-hal lain, dengan baca atau dengan permainan-permainan simple, nonton film-film atau acara-acara program yang sesuai dengan umurnya. Di satu sisi sekarang kan game online itu bisa jadi e-sport juga ya. Kalau kita misalkan memblokir, otomatis kita akan ketinggalan dari negara-negara lainnya yang mungkin negara lain udah bisa mengendalikan itu semua gitu. Nah, sedangkan kita mungkin belum bisa mengendalikan. Nah, di satu sisi kalau misalnya kita ngeblokir juga, akhirnya takutnya kecanduan anak-anak itu. Tapi menurut aku yang paling penting bukan dari blokirnya, tapi yang paling penting adalah gimana orang tuanya mengendalikan anak-anaknya. Sesuatu yang kemudian jadi kebiasaan, yang kemudian sampai nagih, itu pasti udah nggak benar. Apa yang harus dilakukan adalah menyetop kecanduan itu pasti ya. Nah ini kecanduan ini kan anak-anak tuh bukan game online aja, banyak hal. Nah cuman kalau misalnya ini games, maka dia kemungkinan ada dampak juga efek, misalnya kayak ada kekerasan, ada apa, gemesnya kenapa saya nggak bisa, tuh bisa dia ekspresikan. Itu tingkat perkembangan kognitifnya kan masih terbatas, jadi dia nggak tahu nih batasnya yang real dan tidak, sehingga waktu dia kalah dia kesel sama alat itu, padahal itu kan nggak ada hubungannya. Nah memang inilah dampak daripada teknologi ya. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama, termasuk orang tua juga seperti itu. Kalau kita melihat pastilah sangat miris seperti itu. Namun demikian, walaupun demikian kita tetap harus optimis bahwa teknologi juga sangat kita perlukan, tetapi memiliki dampak. Nah untuk mengatasi itu ya kita berharap kepada orang tua, guru di sekolah juga mengedukasi pada muridnya seperti itu. Kemudian orang tua di rumah juga jangan lengah terkait masalah teknologi ini. Dampak negatif teknologi seperti itu. Menepikan sederet berita viral terkait dampak buruk dari keranjingan game online, sederet anak artis diam-diam juga dikabarkan sempat kecanduan game online, bahkan sampai ada yang menghabiskan uang puluhan juta rupiah per bulannya. Dan inilah kisah mereka. Anak Inul Daratista. Inul Daratista kaget lantaran ia dan sang suami Adam Suseno sempat kecolongan dengan ulah anak sematawayang mereka, Yusuf Ivander Damares, yang keranjingan game online.
Bagaimana tidak, akibat kegemaran Ivan yang saat itu masih berusia 10 tahun, tagihan game online-nya melonjak bahkan hingga menembus angka yang cukup fantastis, yakni 65 juta rupiah. Tak heran jika pendangdut asal Pasuruan, Jawa Timur itu sempat syok dan kejang-kejang melihat jumlah tagihan game online buah hati tercintanya itu yang setara dengan harga 3 motor matic baru tersebut. Meski sempat syok, namun Inul tetap memilih untuk melunasi tagihan itu, seraya meminta sang buah hati untuk mengurangi keranjingannya bermain game. Hasilnya pun cukup melegakan. Lantaran setelah itu, tagihan game online putranya itu kembali normal seperti sedia kala. Oh iya, itu dulu kan pernah main game sampai habis 65 juta itu. Karena anak kan nggak ngerti ya, download buyar, download main ganti lagi itu. Tapi karena juga asistenku udah tahu passwordnya kartu kredit, ya waktu itu ya sempat kejebolan juga. Oh kaget. Di bulan kedua ketiga udah normal lagi. 7-8 tahun yang lalu kali ya, masih kecil anaknya, masih SD. Namanya anak nggak ngerti ya, kita mau marah juga kan nggak mungkin. Jadi dikasih arahan, dikasih penjelasan, anaknya ngerti ya udah. Danilo, anak Bella Sophie. Beberapa waktu lalu, Bella Sophie juga sempat dibuat terkejut dengan ulah putranya Danilo Prince Regan yang kedapatan membeli game online senilai 15 juta dengan kartu kredit tanpa izin. Yang membuat istri pengusaha Daniel Regan itu kian geram, putranya itu menghabiskan uang belasan juta rupiah hanya dalam kurun waktu 2 hari saja. Lewat unggahan di media sosial, Bella memperlihatkan momen saat Danilo menangis terseduh saat ia tegur. Meski sempat syok, namun Bella memilih untuk tidak marah kepada Danilo, melainkan memberikan pengertian kepada putra tercintanya itu atas apa yang telah dilakukannya. Game yang mana? Kapal perang gitu? Iya. Kapal perang? Iya. Terus? Bayar? Dan lu kan sudah tahu. Ya udah, enggak, maksudnya ini tanya bayar emangnya. Maksudnya itu kapal perang itu mainnya gimana? Ya tinggal perang aja. Nggak usah lagi download game, oke? Ya? Ya? Ya Mi. Ya? Iya. Abis aku event live, loh kok ini ada tagihan ya banyak banget. Dan kebenaran banget itu sisi aku, kartu kredit aku tuh hilang. Di luar negeri, di Kuala Lumpur, di KL. Aku pikir ini apa orang yang ngehack kali ya gitu ya. Tapi aku lihat kok ini kok tagihan handphone semua kayak game-game gitu loh. Kak tadi tuh Danilo yang ini dia tuh download. Astagfirullahalazim, aku bilang gitu. Akhirnya shock, aku bilang sama papanya, aku lapor. Dan papanya juga responnya ya udahlah, namanya juga dia juga nggak tahu, kesel ya gitu. Tapi memang dia nggak salah ya, dia nggak salah karena emang dia nggak tahu itu berbayar. Kita harus ngomong dari hati ke hati sama dia, biar dia lebih kena dia tuh salahnya apa. Dia ngakui dia salah, dia minta maaf, terus dia dihukum juga sih. Hukumnya adalah dia nggak boleh lihat pet kemarin selama hampir 30 hari. Dan dia patuhin itu semua. Rafathar. Rafathar Malik Ahmad, putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, diam-diam juga sempat keranjingan game online. Akibatnya, Rafathar sempat menghabiskan uang ratusan ribu rupiah per harinya untuk menunjang permainannya. Karena itu pula, Raffi dan Gigi pun akhirnya membatasi ruang gerak putra sulungnya itu dalam bermain game online. Sayang, Rafathar nggak mau sekolah, mau jadi gamers. Siapa bilang? Oh iya, nggak bercanda, Papa harus sekolah sayang. Ya Papa kan sekolah. Tuh, kena. Nih, kena nih. Apa? Boleh, tapi cium dulu papanya. Nggak apa-apa, sekali-sekali ya Papa. 799.000 gamenya. Boleh, sekali tapi ya. Bilang apa sama papanya? Makasih Papa. Gak
apa-apa tapi kerja, doain. Oke. Biar papa punya rezeki. Jadi beli mainan buat AA. Beli game. Boleh. 700.000 mah. Oke. Boleh sama papa, boleh mah, boleh sekali aja. Automatically itu karena sekarang kan udah zaman gadget ya, semua anak juga. Kadang kalau kita yang nggak kasih, misalnya kita lagi pergi ke satu tempat acara, anak-anak umurannya juga ya kan ada yang mereka juga main gadget, jadi si Rafata juga suka pengen tahu. Jadi nggak gua larang, tapi gua kasih tahu kalaupun main dibatasin ya, misalnya sejam, kalau sore sebelum pas makan ataupun apa boleh, tapi dia tahu waktu itu. Farah Sakila. Meninggalkan sederet anak selebriti yang kecanduan game online, Farah Sakila, artis cilik pemeran Sarma di sinetron Doa di Langit Malam, juga kerap terlihat bermain game online di tengah break syuting. Hal ini dilakukan Farah untuk mengisi waktu luangnya dan mengusir kebosanan yang datang, khususnya saat tengah break syuting. Untuk mencegah Farah keranjenan game online, maka sang ibunda Neti Lubis membuat batasan ketat terkait waktu-waktu yang boleh dimanfaatkan putri bungsunya itu untuk bermain game online. Selebihnya, Neti justru membuka pintu lebar-lebar agar Farah bisa bermain bebas dengan teman-teman sebayanya di luar rumah. Sejauh ini anak-anak saya juga bermain game anak-anak saya, tapi yang menurut penilaian saya sih nggak ada yang kecanduan, karena kalau abang-abangnya Farah kan mereka aktivitasnya banyak, karena mereka punya ekstrakurikuler mereka itu di sekolah banyak, jadi mereka biasanya main game cuman pada saat libur atau pulang sekolah doang kan, itu pun juga enggak game terus. Apalagi Farah yang notabene dia kan banyak di sini ya, banyak syutingnya, dia pakai main game cuman saat dia lagi tidak take atau dia lagi senggang. Kalau biasanya, apalagi kalau scene-nya banyak, dia pasti jarang main gamenya. Ya mudah-mudahan sih enggak, nauzubillah min zalik ya, kalau anak saya atau anak-anak orang lain terkena kecanduan game. Makanya kita sebagai orang tua harus bisa mengkontrol anak kita dalam penggunaan permainan ini dan penggunaan gadgetnya gitu. Dibatasin waktunya, dipilih-pilih game mana yang boleh dipakai, yang mana yang boleh dipakai, dan mana yang boleh dimainkan gitu. Dan itulah salah satu kontrol kita sebagai orang tua kepada anak kita.